Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana finite element analysis, khususnya ANSYS Workbench 14.0 diaplikasikan. Salah satu analisis yang paling terkenal adalah analisis statik dan paling sederhana. Pertama kita drag analisis static structural. Banyak analisis, sekarang saya akan menggunakan analisis static structural. Pertama, yang harus kita pertimbangkan adalah mengimport geometri atau struktur yang telah dibuat dalam CAD software. CAD software merupakan software untuk menggambar, simpelnya seperti itu, bisa SolidWorks, Autodesk Inventor, Pro-E, dan lain-lain. Nah, kita mengimport geometri yang sudah dibuat. Kita pilih geometri, klik kanan, import geometri, kita browsing di file yang telah kita buat, lalu saya pilih PAM. Open. Nah, setelah geometri kita buat, kita tentukan dulu material apa yang akan digunakan untuk analisis geometri tersebut. Kita pilih materialnya yang sudah tersedia di ANSYS, atau kita bisa mendefine material sendiri. Kita pilih general material, lalu kita pilih polyethylene. Klik, kita balik ke project. Ini adalah project. Lalu kita klik model. Buat apa? Untuk menganalisis finite element, menganalisis struktur menggunakan finite element. Nah, tujuan dari analisis ini adalah mengetahui deformasi maksimum yang terjadi pada puli ini, apakah deformasi tersebut melebihi deformasi yang diizinkan. Dalam kasus ini, setelah dihitung matematik, deformasi yang diizinkan adalah 0,075 mm. Kita catat dulu. Deformasi diizinkan itu sama dengan 0,075 mm. Dan nanti kita akan mengetahui deformasi yang terjadi itu berapa. Lalu setelah deformasi, kita pun ingin mengetahui tegangan yang terjadi dengan mengetahui terlebih dahulu yield strength dari tegangan tersebut. Yield strength-nya yaitu 25 MPa. Lalu tegangan yang terjadi berapa? Ini akan kita analisis di ANSYS Workbench. Jika tegangan yang terjadi dan deformasi yang terjadi kurang dari yang diizinkan, maka sistem tersebut bisa digunakan. Kalau tidak, perlu desain ulang terhadap sistem tersebut. Nah, sebelumnya kita define dulu unitnya, pastikan unitnya milimeter. Oke, sudah. Nah, kita menentukan geometri merupakan assembly dari part-part masing-masing. Pump housing, impeller, pulley, shaft, nut. Ada 5 part yang diassembly menjadi satu. Lalu, langkah selanjutnya adalah mendefine pump housing dengan material polyethylene. Yang lainnya tetap structural steel, hanya pump housing polyethylene. Lalu kita pun mempertimbangkan connection atau join yang terjadi antar komponen. Dan 1 sampai 4 kontak region 1 pump housing dan impeller, 2 pump housing dan pulley dan lain-lain. 1 sampai 4 adalah no separation. Yang paling terkenal bonded dan no separation. Bonded itu artinya tidak ada yang terpisahkan, dan no separation tidak terpisahkan tapi masih bisa sliding satu sama lain.
kita pilih no separation, lalu kita ke analisis static structural, dan kita mendefine beban pada lokasi bearing. Ini tempat semacam bearing. Kita ganti dulu. Oke. Ya, beban ini insert bearing load. Kita menentukan bearingnya hanya di sumbu X saja. Kita define 100 Newton. Ini impellernya muter. Jadi dalam putaran itu setelah dihitung 100 Newton. Nah, setelah kita mendefine bearing load, langkah selanjutnya adalah mendefine support yang terjadi, yang ada. Kita klik sisi ini, klik kanan, frictionless support. Lalu kita pun mendefine 8 sisi ini menjadi frictionless support. Klik kanan, insert frictionless support. Oke. Lalu langkah lain yang akan dilakukan adalah analisis setting. Weak spring-nya kita off-kan. Weak spring ini mengasumsikan ada sebuah spring yang akan menjadi spring artificial. Jadi kita off-kan spring artificial. Lalu kita solve. Sudah selesai define-nya, kita solve. Oke, sudah selesai. Kita define strain dulu, deformasi total berapa, lalu stress kita pilih von Mises. Ada von Mises, ada Tresca. Nah, sekarang kita pilih von Mises, kita solve lagi. Ini adalah deformasi dan stres untuk keseluruhan sistem. Kita lihat deformasi distribusinya seperti ini. Ini menunjukkan besarnya deformasi dalam satuan milimeter. Ini besarnya stres dalam satuan megapascal. Lalu lainnya yang kita pertimbangkan adalah stres tiap komponen. Kita lihat impellernya, klik kanan, insert deformasi total, juga klik kanan, insert stress equivalent. Kita ganti nama menjadi impeller deformation. Kita pun ganti menjadi impeller stress. Selain impeller, kita pun tertarik untuk mengetahui pump housing-nya. Klik di pump housing, klik kanan, insert deformation total, masih di pump housing, stress von Mises. Kita ganti pump housing deformation, lalu pump housing stress. Kita kembali solve.
Ya, sudah selesai saudara-saudara. Kita lihat impeller deformasi seberapa. Kita bisa lihat 0,024375 kalau pump housing 0,019743. Total deformasi itu masih sekian. Jadi kita bisa kembalikan bukan outputnya. Deformasi yang terjadi maksimum yang terjadi itu 0,024375. Sedangkan tegangan yang terjadi kita lihat juga impeller 1,58 MPa ini milimeter, artinya deformasi maksimum masih kurang dari deformasi yang diizinkan. Artinya kalau kita mempertimbangkan berapa deformasi yang terjadi masih oke. Dan langkah berikutnya, ketika stres maksimum yang terjadi kurang dari stres yang diizinkan, ini pun masih oke karena masih di bawah batas yang diizinkan. Inilah salah satu contoh finite element, aplikasi finite element yang umum digunakan. Sampai saat ini kita